Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Nitol Fasa, dosen pengampu dalam mata kuliah Supervisi Pekerjaan Sosial bersama Ibu Dewi Kartika, Magister Kesejahteraan Sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dalam manajemen kasus. Adapun courses learning outcomes atau capaian pembelajaran mata kuliah yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada mata kuliah. CPMK dalam mata kuliah ini atau pada pembahasan kali ini adalah mahasiswa dapat melakukan evaluasi supervisi dalam praktek pekerjaan sosial. Yang diantaranya di dalamnya ketepatan mengidentifikasi unsur-unsur yang penting dalam supervisi, ketepatan menggunakan instrumen supervisi, ketepatan mendesimasi hasil, dan juga tentunya melaksanakan supervisi itu sendiri. Mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri dari pekerja sosial profesional, relawan sosial, dan juga tenaga kesejahteraan sosial. Sebagai salah satu calon sumber daya manusia sebagai upaya kesejahteraan untuk menciptakan sebuah kesejahteraan sosial itu, pekerja sosial harus bisa mempersiapkan diri. Salah satu indikator dalam kualitas layanan bagi penerima manfaat atau bagi klien adalah adanya supervisi. Supervisi merupakan kegiatan yang efektif, terarah untuk dapat menjaga kualitas layanan pekerja sosial kepada penerima manfaat. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana kita melaksanakan supervisi, tentunya kita harus kembali dulu ke pengertian dari supervisi itu sendiri. Supervisi dapat dipahami sebagai suatu interaksi terencana antara dua atau lebih supervisi. Perlu diketahui supervisi adalah seseorang yang disupervisi, sedangkan orang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Supervisi merupakan interaksi antara dua atau lebih supervisi dalam suatu lingkungan yang aman dan mendukung. Lingkungan yang aman dan mendukung artinya supervisor dapat menciptakan kondisi yang aman dan juga suportif untuk pelaksanaan supervisi bagi supervisi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu proses reflektif dan analisa kritis dari penyedia layanan untuk menjamin kualitas asuhan serta layanan terhadap klien. Singkatnya, supervisi ini akan selalu menjaga layanan pekerjaan sosial. Lalu kita juga harus ingat kembali apa-apa saja yang menjadi elemen dalam supervisi. Ada 3 elemen dalam supervisi. Yang pertama yaitu elemen pendidikan atau fungsi edukatif. Kemudian yang kedua elemen dukungan atau juga bisa disebut sebagai fungsi suportif. Dan yang ketiga adalah administrasi atau fungsi administrasi. Terdapat 2 supervisi yang biasa kita kenal dengan supervisi formal dan supervisi non-formal. Apa itu supervisi formal? Supervisi formal dilakukan secara teratur, terjadwal, kemudian juga dalam kerangka waktu yang spesifik, pukul 14, pukul 18, pukul 20 misalnya. Kemudian juga merupakan sebuah agenda yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu oleh supervisor dan juga supervisinya. Sedangkan supervisi non formal itu biasanya dilakukan untuk merespon masalah dalam praktek. Kemudian juga biasanya dilakukan pada saat masalah tersebut terjadi atau bahkan pada saat supervisi membutuhkan dukungan support dari supervisornya. Mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, supervisi dilakukan pada setiap tahapan dalam pekerjaan sosial, baik itu pada tahapan intake, assessment, plan of intervention, ataupun assessment dan termination. Mengapa supervisi ini menjadi hal yang sangat penting?
Karena melalui supervisi inilah layanan pekerjaan sosial dapat terjaga kualitasnya. Misalnya pada saat kita menggunakan alat-alat dalam tahap asesmen, supervisor dapat melihat apakah pekerja sosial benar menggunakan alat-alat tersebut untuk menghasilkan sebuah data yang valid, untuk menghasilkan sebuah proses asesmen yang baik, sehingga menghasilkan hasil asesmen yang dapat menggali potensi, yang dapat menggali masalah, dan juga dapat merumuskan identifikasi, kemudian juga menghubungkan antara potensi yang dimiliki untuk dapat meminimalisir masalah yang dialami oleh penerima manfaat atau klien. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam melakukan evaluasi supervisi praktek pekerjaan sosial, kita harus memahami tentang lingkup dari supervisi itu sendiri. Ada 3 komponen utama dalam praktek layanan pekerjaan sosial, yaitu manajer kasus, supervisor, dan caseworker. Selain itu ada komponen supervisi lainnya, misalnya penerima manfaat atau klien itu sendiri, supervisi atau orang yang disupervisi, supervisor atau orang yang melaksanakan supervisi, dan juga organisasi lembaga tempat bernaungnya supervisor dan supervisi. Apabila kita membahas tentang evaluasi dari supervisi itu sendiri, maka kita harus mengenal juga bagaimana tujuan dari supervisi, sehingga nanti di akhir kita dapat mengevaluasi apakah supervisi yang kita lakukan itu bisa memberikan dampak positif terhadap pelayanan, atau bahkan ada sesuatu yang salah sehingga menimbulkan dampak negatif. Untuk itu, mari kita pahami apa-apa saja yang menjadi tujuan dari supervisi. Yang pertama, mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Ini sesuai juga dengan 3 kerangka dasar dalam praktek pekerjaan sosial, yaitu body of knowledge, body of skill, dan body of value. Kemudian yang kedua adalah menangani serta mengalokasi beban kerja. Manajer kasus dapat membagikan beban kerja kepada setiap pekerjaan sosial. Hal ini juga didasarkan pada bagaimana supervisi terus berjalan. Kemudian yang ketiga, merefleksikan serta menerima umpan balik atau feedback mengenai isi dan proses dari tugas mereka. Kemudian yang keempat, mengeksplorasi implikasi etika serta dilema etik dalam pekerjaannya, yaitu pelayanan, manajemen kasus, atau praktek pekerjaan sosial. Kemudian yang kelima adalah mengidentifikasi indikator stres atau burnout untuk menangani pemicu stres di tempat kerja. Yang keenam, menerima tanggung jawab yang lebih besar dalam praktek mereka. Yang ketujuh, mengklarifikasi batasan-batasan antara klien, supervisi, supervisor, organisasi, dan yang lainnya seperti pihak-pihak yang menerima rujukan. Kemudian yang kedelapan, merencanakan dan menggunakan sumber daya pribadi dan profesional dengan lebih efektif. Kemudian yang kesembilan, meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak klien. Yang ke-10, mengembangkan akuntabilitas untuk kualitas pekerjaan mereka dan memberikan keyakinan kepada mereka yang memonitor akuntabilitas tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada Universitas Binawan, juga kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tamanan Raya Makassar, dan tentunya untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi atas segala support, bantuan, arahan, sehingga kami dapat menghasilkan sebuah proses pembelajaran yang baik, proses pembelajaran yang progresif, yang tentunya juga agar dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kualitas dari mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tamanan Raya Makassar dan juga mahasiswa-mahasiswi Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan.